Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di malam yang ketiga dari bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, masih diberikan Allah umur sehingga kita bisa kembali bertemu dengan bulan Sya'ban yang mulia ini. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan Sya'ban terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama shin. Shin itu artinya syarafun, kemuliaan. Kemudian yang kedua ain, artinya uluwun, ketinggian. Kemudian yang ketiga ba, artinya birrun, kebaikan. Yang keempat alif. Alif itu ulfah, artinya kejinakan hati dengan Allah Ta'ala. Dan yang kelima nun, artinya nurun, cahaya. Artinya orang yang menghormati bulan Sya'ban, orang yang mengagungkan bulan Sya'ban akan diberikan 5 macam kemuliaan tadi. Allah berikan kepadanya kemuliaan, Allah berikan kepadanya ketinggian pangkat di sisi Allah, Allah berikan kepadanya kebaikan, kejinakan hati dengan Allah dan cahaya. Nah, kemuliaan tadi Allah berikan kepada orang-orang yang memuliakan dan menghormati bulan Sya'ban. Bagian daripada menghormati bulan Sya'ban adalah dengan membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang kada baik. Itu bagian daripada menghormati dan mengagungkan bulan Sya'ban. Nah, kita bersihkan diri kita daripada pekerjaan-pekerjaan yang kadada manfaatnya untuk kita. Kita bersihkan diri kita daripada akhlak yang kada baik. Jadi yang sebelumnya banyak aktivitas-aktivitas dunia kita yang kadada manfaatnya lawan kita. Nah, di bulan Sya'ban ini sudah mulai kita kurangi kegiatan-kegiatan dunia yang kadada mendatangkan manfaat gasan kita. Nah, begitu datang kaina bulan Ramadan, bulan yang agung, aktivitas-aktivitas dunia yang kadada bermanfaat tadi bisa sepenuhnya kita tinggalkan. Jadi mulai wayah ini sudah, nah, kita mengurangi pekerjaan-pekerjaan dunia yang kadada mendatangkan manfaat lawan kita.
Nah kemudian bagian daripada menghormati, mengagungkan bulan Sya'ban adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban inilah turun ayat perintah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini turun di bulan Sya'ban di tahun yang kedua Hijriah. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bulan Sya'ban ini dengan syahrus salah 'alan nabi, bulan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun mengatakan wa sya'banu syahri, Sya'ban itu bulanku, ujar Nabi. Dan salawat ini sangat menentukan jauh dekatnya kedudukan kita di akhirat kaina lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, rawahu Muslim. Artinya paling utama manusia denganku pada hari kiamat orang yang paling banyak di antara mereka bersalawat kepadaku. Artinya semakin banyak salawat kita lawan Nabi, maka tempat kedudukan kita semakin dekat dengan beliau di akhirat kaina. Nah, jadi kita bisa mengukur, artinya aku di akhirat kaina jauhkah lawan Nabi, dekatkah lawan Nabi. Itu bisa diukur dengan banyaknya salawat kita kepada Nabi waktu di dunia ini. Nah, kalau di dunia ini kita banyak bersalawat kepada Nabi, maka di akhirat kaina tempat kedudukan kita dekat dengan beliau. Dan orang yang dekat dengan Nabi di akhirat kaina, pasti ini orang akan selamat min ahlil jannah. Nah, jadi dari sekian banyak keutamaan salawat, salawat ini sangat menentukan jauh dekatnya kita lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlepas daripada banyaknya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat, nah para ulama menjelaskan aturan adab-adab orang yang bersalawat itu agar salawat yang kita baca itu mendapatkan nilai yang tidak terhingga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Pengarang Tuhfatul Ahwazi menjelaskan yang dimaksud Allah bersalawat kepadanya 10 kali, maksudnya a'tahullah, Allah berikan kepadanya bitilkas salatil wahidah, dengan satu kali salawat tadi, asyran minar rahmah, 10 daripada rahmat. Nah, jadi kita satu kali bersalawat kepada Nabi itu dibalas oleh Allah, Allah memberikan kepada kita 10 rahmat. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi beliau. Abul Hasan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau pernah mengatakan di dalam hadis bahwa orang yang bersalawat kepadamu satu kali dibalas 10 kali salawat oleh Allah Ta'ala. Itu balasan Allah berikan kepada siapa? Ujar Abul Hasan. Lalu dijawab oleh Rasulullah, balasan itu Allah berikan kepada orang yang bersalawat sedangkan hatinya lalai. Muntung membaca salawat tapi hatinya lalai, hatinya kada sadar dengan apa yang dibacanya. Nah, itu satu salawat dibalas 10. Sedangkan bagi orang yang bersalawat kemudian hatinya hadir,
menjaga adab-adab yang zahir dan adab-adab yang batin, maka satu salawat dibalas dengan rahmat yang tidak terhitung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat penting kita mengetahui, kita menjaga adab-adab yang zahir dan adab-adab yang batin bersalawat ini. Nah, para ulama menyebutkan ada 8 adab yang zahir orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, taharatun anil hadas, suci daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Orang yang bersalawat kepada Nabi dalam keadaan berhadas berpahala, tapi 1 dibalas 10. Nah, sedangkan orang yang bersalawat dalam keadaan suci dan menjaga adab-adab zahir yang lain, maka pahalanya 1 dibalas dengan rahmat daripada Allah yang tidak terhitung. Nah, jadi yang pertama suci daripada hadas. Kemudian yang kedua, taharatul badan wal makan wal libas anin najasah. Yang kedua, suci badan, tempat dan pakaian daripada najis. Nah, jadi sebelum kita membaca salawat, nah kita periksa dahulu. Nah, kita pakai pakaian yang suci, tempat yang suci, dan pakaian yang suci daripada najis. Kemudian yang ketiga, libasun la ikun yuwari auratah, pakaian yang layak yang menutup aurat. Itu bagian daripada adab yang zahir juga, pakaian yang layak yang menutup aurat. Ini ada pakaian itu menutup aurat tapi kada layak. Orang membaca salawat, bersalawat culuk, berbaju kutang, berpahala lah, berpahala. Tapi 1 dibalas 10. Nah, tapi orang yang bersalawat memakai pakaian yang layak dan menutup aurat, balasannya lebih daripada 10. Nah, kemudian yang keempat, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, bagian adab yang zahir juga. Nah, kemudian yang kelima, julusun mutmainnun, duduk dengan tenang, membaca salawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, duduk dengan tenang. Jangan palingas kiri ke kanan, jangan. Atau sambil maudak hapi ke kada beadab juga. Berpahala cuman kada mendapatkan rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, tarkul ajalah, meninggalkan bagasak-gasak. Nah, jangan sampai kita membaca salawat itu tagasak-gasak. Itu bagian daripada adab juga. Nah, kemudian yang ketujuh, syai'un minat tib, memakai wangi-wangian, baik itu di pakaian atau ruangan kita yang kita harumi. Nah, kemudian yang kedelapan, ikhtiyaru afdalis siyag, memilih paling afdal sigat salawat. Tentunya paling afdal sigat salawat itu yang langsung datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 8 adab yang zahir orang yang bersalawat. Nah, kemudian ditambah 2 adab yang batin. Yang pertama, ikhlas bersalawat itu menjunjung perintah Allah dan Rasul, dan yang kedua, hudurul qalbi, hadir hati. Nah, apabila kita bersalawat menjaga adab yang zahir dan adab yang batin ini, maka salawat kita bukan 1 dibalas 10, tetapi 1 dibalas dengan rahmat yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi bulan Sya'ban itu mengandung syarafun, kemuliaan, uluwun, ketinggian. Banyak orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi aulia di bulan Sya'ban ini. Banyak orang-orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Itu Allah berikan kepada orang-orang yang menghormati dan mengagungkan bulan Sya'ban. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Nah kemudian di bulan Sya'ban ini ada malam yang mulia, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban termasuk 5 malam yang mana doa di malam itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah." Artinya ada 5 malam yang tidak ditolak doa di malam itu. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab. Malam yang pertama bulan Rajab. Sudah lewat kita. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, walailatul jumu'ati, malam Jumat. Walailatul fitri, malam Idul Fitri. Yang kelima, walailatun nahar, malam Idul Adha. Nah, untuk tahun ini malam nisfu Sya'ban itu bertepatan di malam Jumat tahun ini. Jadi double, mana malam Jumat, kemudian ditambah lagi malam nisfu Sya'ban, berarti malam Jumat di tahun ini, nisfu Sya'ban di tahun ini, malam yang sangat mustajab doa. Nah jadi kita usahakan untuk di tahun ini malam nisfu Sya'ban bujur-bujur kita perhatikan, kita jaga, kita isi dengan amaliyah-amaliyah yang sudah diatur oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Membaca Yasin, kaina sembahyang hajat di situ. Nah, jadi bujur-bujur kita perhatikan malam mulia, malam nisfu Sya'ban ini. Nah kemudian malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Maghfirah. Malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan malam ampunan. Nah karena di malam itu disebutkan di dalam hadis Nabi bahwa Allah memandang kepada seluruh makhluknya. Allah memandang kepada orang-orang yang beriman dan Allah mengampuni orang-orang yang beriman di malam nisfu Sya'ban itu. Artinya walaupun orang itu kada minta ampun kepada Allah, di malam nisfu Sya'ban orang itu akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah taala. Kalau berkaitan dengan hak adami itu mesti minta halal. Nah, jadi di malam itu Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi ada beberapa kelompok manusia yang di malam itu kadang mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya orang yang kadang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban itu yang pertama kahin, dukun. Dukun ini orang yang bersahabat dengan jin, tujuannya supaya bisa meramal nasib orang supaya kawa betetangguh. Nah, jadi dukun apabila malam nisfu Sya'ban itu inya kada tubat, masih aja digawinya perdukunan itu, maka di malam nisfu Sya'ban dukun ini kada mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua musyahin. Musyahin ini orang yang bertengkar, orang yang kada batagur sapa. Nah, orang ini bahuwal bertengkar sampai malam nisfu Sya'ban kada bermaafan juga. Nah, ini kada taumpat orang yang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban tadi. Nah, kemudian musirrun ala zina, orang yang mengekali zina. Bila kada tobat, maka di malam nisfu Sya'ban kada mendapatkan ampunan Allah taala. Maka malam nisfu Sya'ban tadi Lailatul Maghfirah, malam ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sawat di malam nisfu Sya'ban itu kadang mendapatkan ampunan daripada Allah, apakan lagi malam-malam yang lain jauh benar. Nah,
Kemudian yang ketiga, musirrun 'alar riba, orang yang mengekali riba. Bila kada tobat, maka di malam nisfu Sya'ban kada mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, al-aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, kalau kada minta maaf lawan kuitannya, maka di malam nisfu Sya'ban itu kada mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nang masih beisi kuitan masih hidup, wah, artinya kita nih rancak maulah kuitan sakit hati, rancak maulah kuitan tatangis, sebelum malam nisfu Sya'ban minta maaf lawan kuitan dahulu. Rancak bersuara kasar lawan kuitan, jar kuitan ini inya itu kada maasi. Nah, sebelum malam nisfu Sya'ban minta maaf lawan kuitan, amun hendak mendapatkan ampunan di malam Lailatul Maghfirah tadi. Dan kemudian termasuk orang yang kada mendapatkan ampunan juga, mudminu khamrin, orang yang mengekali minum khamar, orang yang mengekali minum mabuk-mabukan. Apabila malam nisfu Sya'ban kada tubat-tubat juga, nah ini pun kada mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Tadbir. Disebut dengan Lailatul Tadbir. Artinya Allah menyerahkan mandat kepada para malaikat untuk tugas 1 tahun yang akan datang. Nah, jadi di malam nisfu Sya'ban itu kaina Allah menyerahkan catatan daftar kepada malaikat Israel siapa yang akan dicabut di tahun itu. Itu malam nisfu Sya'ban ketahuan kaina. Nah, saat ini malaikat Israel belum tahu lagi siapa yang jangan dicabut di tahun akan datang. Yang masuk dalam daftar kematian Israel belum tahu. Nah, begitu malam nisfu Sya'ban Allah serahkan kepada malaikat Israel daftar catatannya, hanya tahu Israel. Oh, di tahun ini, bulan ini si anu nah dicabut jam sekian. Kayaknya si pulan, oh hari ini bulan anu ku cabut nyawanya. Nah, itu kayaknya di malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian di malam nisfu Sya'ban Allah menyerahkan daftar catatan kepada Mikail siapa-siapa yang diluaskan rizkinya. Ada catatannya, oh si fulan tahun ini rizkinya sekian, oh si fulan tahun ini rizkinya dikurangi. Nah, itu malam nisfu Sya'ban kaina. Nah, makanya malam nisfu Sya'ban itu disebut dengan Lailatul Tadbir. Allah menyerahkan mandat tugas kepada para malaikat untuk 1 tahun yang akan datang itu. Nah, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi mudah-mudahan kita mendapatkan taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya di bulan Sya'ban ini, khususnya malam nisfu Sya'ban, kita bisa memuliakan, mengagungkan, menghormati bulan Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban kita isi dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang mudah-mudahan itu dibalas oleh Allah dengan rahmat dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit kita membaca kitab. Nah, kemudian yang keenam, kelompok daripada yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok Murji'ah. Jadi Murji'ah ini termasuk kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kaum Murji'ah maka yaitu 12 kaum.
Jadi kaum Murji'ah ini terbagi menjadi 12 kelompok. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya, keyakinan di dalam hatinya, kemudian daripada membawa iman tiadalah sesuatu yang dipardukan Allah. Artinya setelah kita beriman, kadada lagi yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bila beriman cukup sudah. Kadada lagi keperduan-keperduan yang Allah wajibkan lawan kita, kadada lagi. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Karena bersalahan tidak sesuai dengan nas Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya sesungguhnya sembahyang kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa sembahyang itu wajib hukumnya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi kada sesuai dengan apa yang diyakini oleh kelompok Murji'ah ini. Kelompok Murji'ah tadi mengatakan bahwa apabila kita sudah beriman, maka kadada lagi keparduan yang dipardukan oleh Allah. Nah, jadi itu i'tiqad bertentangan dengan nas Al-Quran. Dan firman Allah, kutiba alaikumusiyam, dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, jadi berpuasa termasuk yang dipardukan oleh Allah atas orang-orang yang beriman. Dan lagi setengah i'tiqadnya kaum Murji'ah bahwa Allah Ta'ala jua yang menjadikan segala makhluk, tetapi tiada ia menyuruhkan berbuat kebajikan dan tiada melarangkan daripada kejahatan. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir juga. Nah, ada juga di antara kelompok Murji'ah itu yang berkeyakinan bahwa semuaan makhluk dijadikan oleh Allah Ta'ala, dan Allah kadada menyuruh berbuat baik dan Allah kadada melarang berbuat jahat. Nah, itu pun juga keyakinan yang di luar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Maka i'tikad itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, yakni bahwasanya Allah Ta'ala menyuruhkan kamu dengan berbuat adil dan kebajikan. Jelas di dalam Al-Quran Allah menyuruh dengan berbuat adil dan kebajikan. Sebahagian ulama tafsir menjelaskan bahwa yang disebut dengan adil itu adalah kewajiban, yang dimaksud dengan ihsan itu adalah yang sunnat. Jadi Allah menyuruh dengan yang wajib dan Allah menyuruh dengan yang sunnat. Nah, itu. Jadi i'tikad kaum Murji'ah tadi yang mengatakan bahwa Allah kadada menyuruh berbuat baik itu bertentangan dengan nas Al-Quran. Makanya kafir i'tikad tadi. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya, yakni bahwasanya Allah Ta'ala tiada menyuruhkan akan kamu berbuat kejahatan dan segala yang keji-keji. Nah, di ayat ini Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan yang keji, perbuatan maksiat. Sedangkan tadi kelompok Murji'ah berkeyakinan bahwa Allah kadada melarang untuk berbuat kejahatan. Nah, itu pun juga bertentangan dengan nas Al-Quran. Dan setengah mereka itu i'tikadnya dan katanya, barang siapa mengucap
la ilaha illallah, kemudian berbuat taat atau berbuat maksiat, sama saja keduanya. Artinya apabila orang itu beriman, mengucapkan la ilaha illallah, nah kemudian berbuat taatkah, berbuat maksiatkah, sama aja. Yang penting beriman. Bila sudah beriman, berbuat taatkah, berbuat maksiatkah, sama aja. Nah maka i'tikad yang demikian itu kafir juga. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Artinya tidak sama orang yang beriman dengan orang yang fasik, itu kada sama. Ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mengerjakan amal salih, falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka surga. Wa ammal ladzina fasaku, dan adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, maka tempat mereka adalah surga. Jadi kada sama. Jadi orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal salih, itu dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah sedangkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan, nah tempat mereka adalah neraka. Nah jadi apa yang dikatakan mereka, apa yang diyakini mereka itu kada sesuai dengan Al-Quran. Nah kita ulang tadi, dan setengah mereka itu i'tikadnya dan katanya, barang siapa mengucap la ilaha illallah kemudian berbuat taat atau berbuat maksiat, sama saja keduanya. Dan lagi i'tikad setengah mereka itu, barang siapa mengisahkan hak ta'ala, mengisahkan Allah ta'ala, dan percaya akan dia Allah, maka sekali-kali tiada tersurat atasnya dosa besar. Maka i'tikad yang demikian itu